3I itu adalah singkatan dari Ideas, Interest, dan Institution. Kerangka analisis ini umumnya digunakan untuk penelitian mengenai bagaimana sebuah proses perubahan atau perkembangan kebijakan. Nah, di kerangka analisis ini akan melihat bagaimana aktor-aktor yang terlibat dalam proses perubahan kebijakan tersebut dan bagaimana 3I atau tadi Ideas, Interest, dan Institution yang dimiliki oleh aktor-aktor tersebut berpengaruh terhadap perkembangan kebijakan yang ada. Ideas sendiri artinya adalah segala hal tentang pengetahuan, pemahaman, norma-norma dan kepercayaan yang dimiliki oleh aktor yang terlibat dalam proses pengambilan kebijakan terhadap suatu isu. Dalam kaitannya pada studi ini adalah isu mengenai ASI eksklusif. Sedangkan interest adalah agenda dan kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh aktor yang terlibat dalam proses perkembangan kebijakan tersebut tadi. Kemudian institusi adalah semua aturan-aturan formal maupun informal serta terkait dengan struktur pemerintahan dan bagaimana aktor-aktor itu saling berjejaring dalam membuat suatu kebijakan. Kenapa menggunakan kerangka ini? Karena studi ini akan menjawab tentang bagaimana mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dalam khususnya pada isu meningkatkan cakupan ASI eksklusif di Indonesia. Dari kerangka 3I ini akan dianalisis ideas, interest, dan institution dari aktor-aktor yang terlibat dalam proses pengembangan kebijakan tersebut. Aktor-aktor tersebut antara lain adalah pemerintah, kemudian NGO, tenaga kesehatan dan asosiasinya, kemudian dari pihak sektor swasta dan serikat buruh, perusahaan susu formula, dan media massa. Dari sisi ideas, kami menemukan bahwa ternyata masih banyak sekali pemahaman yang kurang dan juga kepedulian yang kurang dari para ibu, kemudian komunitas masyarakat dan juga tenaga kesehatan dalam mengimplementasikan pemberian ASI eksklusif ini. Kemudian dari sisi top leader yang ada di daerah juga ditemukan masih kurang prioritasnya untuk isu-isu terkait ASI eksklusif. Selain itu juga ditemukan ternyata sekian banyak regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kami menemukan masih sangat lemah penegakan hukumnya untuk pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan, misalnya pemasaran yang tidak etis oleh perusahaan susu formula. Dari segi institusi, studi ini menemukan adanya kelemahan dari sisi manajemen di sektor kesehatan, yaitu dari distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata di Indonesia dan juga fasilitas kesehatan yang masih kurang terutama di daerah-daerah terpencil. Dari sisi ideas, kami merekomendasikan agar ada perbaikan terhadap diseminasi informasi dan edukasi, terutama yang dilakukan oleh pemerintah. Tidak hanya terbatas pada ibu saja, tetapi juga mencakup komunitas masyarakat, khususnya orang tua, nenek, pengasuh, ataupun suami. Kemudian harus ada perbaikan komunikasi antara pemerintah dan perusahaan swasta agar perusahaan swasta bisa juga memahami bagaimana pentingnya penyediaan ruang laktasi di perusahaan. Selain itu, penting untuk meningkatkan kepedulian pemerintah terhadap isu ini, mengingat bahwa pemerintah atau pucuk pimpinan tertinggi itu memiliki peranan yang penting terhadap suatu isu di daerah. Meningkatkan kepedulian pemerintah daerah terhadap isu ASI eksklusif menjadi sangat penting. Dari sisi interest, kami merekomendasikan perlu adanya pengendalian yang lebih terhadap perilaku dari aktor-aktor yang terlibat dalam isu ASI eksklusif ini, khususnya kepada perusahaan susu formula. Pemerintah perlu lebih memonitor dan lebih menegakkan sanksi kepada pelanggaran-pelanggaran terutama yang dilakukan oleh adanya marketing yang tidak etis ataupun adanya tenaga kesehatan yang melakukan penjualan susu formula kepada bayi di bawah 6 bulan. Dari segi institusi, kami merekomendasikan agar adanya perbaikan implementasi kebijakan khususnya untuk mempromosikan ASI eksklusif. Hal ini bisa dilakukan dengan cara meningkatkan budget anggaran untuk kegiatan yang bersifat preventif dan promotif terutama untuk ASI eksklusif.
Kemudian yang kedua adalah memperbaiki koordinasi antara pemerintah, baik mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa implementasi kebijakan itu tidak jalan karena ada rantai yang putus antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya adalah perbaikan terhadap manajemen tenaga kesehatan, memperbaiki distribusi dari tenaga kesehatan dan meningkatkan pelayanan serta fasilitas kesehatan khususnya di daerah-daerah terpencil.